Apakah itu artinya hanya aku yang bisa membuat Sabrina tidak meneruskan perkataannya? Dia menelan Salifa dengan susah payah. Jika seandainya ternyata hanya Sabrina yang bisa membuat janinnya Andra berdiri, tapi mengapa di antara semua wanita yang ada di dunia ini, harus Sabrina yang bisa membuat sang Joni milik musuh bebuyutan itu berdiri? Entahlah, apakah ini adalah malapetaka untuknya? Jangan terlalu percaya diri. Sebenarnya aku juga bisa melakukannya dengan wanita lain. Hanya saja mungkin aku belum menemukan wanita yang tepat. Andra tidak ingin kalau sampai Sarina merasa bahwa hanya dia satu-satunya wanita yang membuat Andra berhasrat. Tapi wanita itu akan besar kepala. Entah mengapa Sarina sangat kesal mendengar jawaban dari Andra. Dia pun segera bangkit dari tempat duduknya. Oh, baguslah. Kalau begitu jangan pernah menyentuh tubuhku lagi. Bukannya dulu kamu bilang bahwa tubuh aku ini tidak menarik untukmu? Andra sangat keberatan dengan pernyataan dari Sarina. Namun Sarina enggan untuk mendengarkan penjelasan dari Andra. Dia pergi begitu saja masuk ke dalam kamarnya. Andra sangat terlihat kesal sekali, padahal dia telah diberikan persyaratan oleh ayahnya untuk segera memiliki anak untuk meyakinkan sang ayah bahwa sebenarnya pernikahan dia dengan Sarina bukanlah pernikahan sandiwara. Pria itu mengacak-ngacak rambutnya sendiri saking kesalnya. 1 minggu berlalu. Andra merasa ada yang berbeda dengan sikap Sarina. Wanita itu seakan sedang menghindarinya, hanya berbicara seperlunya saja kepadanya. Dan bahkan ketika Andra ingin mencoba memancing pertengkaran, dia meledek masakan Sarina agar Sarina balik meledeknya. Tapi Sarina tidak membalasnya sama sekali. Tidak seperti biasanya. Dulu, Sarina pasti tidak akan mau mengalah. Dia akan selalu balas meledek Andra ataupun melakukan sesuatu yang membuat Andra kesal. Tapi kini pekerjaan Sarina di kantor maupun di rumah hampir nyaris tanpa celah. Sarina, aku mau teh hangat. Terdengar teriakan Andra di ruang makan. Tidak lama kemudian, Sarina pun datang sambil membawakan teh hangat untuk Andra. Wanita itu meletakkan gelas yang berisi teh hangat tersebut di atas meja tanpa berbicara sepatah kata pun. Sepertinya aku berubah pikiran. Aku ingin susu saja. Andra sengaja ingin memancing pertengkaran dengan Sarina. Dia berharap Sarina akan mengomel kepadanya. Tapi ternyata Sarina malah terlihat sangat sabar sekali. Oke, susu apa? Sebenarnya Andra sangat merindukan susu milik wanita yang ada di hadapannya itu. Sudah 1 minggu dia berpuasa. Tapi karena sikap Sarina kini begitu dingin dan cuek, membuat Andra menjadi merasa canggung. Susu vanila saja. Sarina pun menganggukkan kepalanya dengan ekspresinya yang datar. Oke. Setelah berkata seperti itu, Sarina bergegas pergi ke dapur karena harus membuatkan susu vanila kesukaan Andra. Setelah Sarina pergi dari ruang makan, Andra menghela nafas berkali-kali. Mengapa sikapnya dingin sekali? Padahal Andra lebih menyukai sikap Sarina yang ceria dan selalu usil kepadanya. Sementara itu di dapur, terlihat Sarina yang sedang menyeduh susu vanila di dalam gelas. Dia mengaduk-aduk sendok di dalam gelas dengan kecepatan penuh. Mungkin sebenarnya dia sangat kesal sekali kepada Andra. Sabar Sarina, kamu harus bersikap cool. Jangan melawan ketika dia sedang mengomel. Jangan balik meledek walaupun dia terus saja meledek kamu. Jangan membalas keusilan dia. Jangan pernah tersenyum sekalipun di depan dia. Walaupun sebenarnya aku ingin sekali mencampak-campak si Krano yang songong itu. Sarina berkata dengan nafasnya yang tersengal-sengal. Mungkin karena sebenarnya dia tidak tahan ingin sekali melawan Andra. Justru dengan Sarina berpura-pura bersikap dingin seperti ini, membuat Andra menjadi canggung dan tidak bisa berbuat semena-mena padanya. Termasuk dia menjadi aman dari terkaman Andra. Walaupun sebenarnya Sarina tidak memiliki bakat untuk bersikap dingin, karena sikap seperti itu bukanlah sikap aslinya. Semakin lama Andra semakin tersiksa dengan sikap dinginnya Sarina. Dia benar-benar sangat merasa canggung dengan sikap wanita itu. Dia lebih menyukai sikap Sarina yang apa adanya, yang selalu melawan jika Andra bersikap usil kepadanya. Tapi kini sangat terasa hambar.
Dan yang lebih tersiksa, Andra sudah tidak tahan harus berpuasa selama 1 minggu ini, karena sudah jelas sang jantan hanya bereaksi kepada Sarina saja. Malam ini Andra memilih melampiaskannya dengan berolahraga di malam hari. Sudah puluhan kali dia berlari di jogging track yang ada di halaman belakang mansion, sehingga dia berkeringat begitu banyak. Tapi tetap saja tidak bisa meredakan gairah yang selama 1 minggu ini dia tahan. Setelah selesai membersihkan diri, Andra segera membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Tapi dia teringat dengan malam panas yang dia lalui bersama dengan Sarina di ranjang tersebut. Sungguh membuat dia semakin tersiksa. Aku bisa gila jika terus begini, keluh Andra. Pria itu segera berdiri, mungkin karena dia udah tidak dapat menahannya lagi. Akhirnya dia harus mengakui bahwa sebenarnya dia yang menginginkan tubuh Sarina. Dan Sarina adalah satu-satunya wanita yang bisa membuatnya bergairah. Dia udah kehilangan kendali. Andra bergegas keluar dari kamar. Dia harus mengakui kekalahannya kepada Sarina. Dia sangat menginginkan wanita itu malam ini. Tok tok tok. Sarina, kita harus bicara, ucap Andra sambil mengetuk pintu kamarnya Sarina. Namun tidak terdengar suara Sarina menyaut. Andra tidak akan menyerah. Dia udah benar-benar tidak tahan. Andra pun mengetuk pintu kembali. Tok tok tok. Sarina, buka pintunya. Sudah beberapa kali Andra mengetuk pintu, tapi Sarina tak kunjung membukanya. Andra semakin frustasi dibuatnya. Andra pun terpaksa harus membuka kunci kamarnya Sarina dengan kunci cadangan yang dia miliki. Klek. Andra sangat bernapas lega, akhirnya dia bisa masuk ke kamarnya Sarina. Tapi baru saja dia masuk ke dalam kamar, dia sangat merasa lemas ketika melihat Sarina yang sedang tertidur pulas. Sekun Andra naik turun memperhatikan Sarina yang sedang terlelap. Padahal Sarina sedang tidur, tapi wanita itu nampak menggoda dan mempesona. Ditambah dengan piyama yang Sarina kenakan, ada yang sedikit naik ke atas, membuat pahanya terlihat sangat jelas. Andra benar-benar tak bisa menahannya lagi. Dia pun berjalan mendekati Sarina. Andra membuka piyama yang dikenakan oleh Sarina, termasuk pakaian dalamnya. Sarina masih tertidur pulas. Dia sama sekali belum menyadari dengan apa yang telah Andra lakukan padanya. Bahkan, kini tubuh Andra telah menindih tubuhnya. Andra mencium bibir Sarina, kemudian mencium lehernya. Andra? Sarina belum sepenuhnya sadar, mungkin karena dia masih mengantuk berat. Badannya menggelincang merasakan geli bercampur nikmat. Andra menjeda aktivitasnya sebentar. Dia memandangi Sarina dengan tatapannya yang intens. Aku kalah, kamu boleh meledek aku dan menertawakan aku sepuasnya. Karena malam ini aku benar-benar menginginkan kamu, Sarina. Aku akui hanya tubuh kamu yang membuat aku bergairah, dan hanya kamu satu-satunya wanita yang pernah bercinta denganku. Akhirnya Andra mengakui kekalahannya, asalkan malam ini dia mendapatkan jatah dari Sarina. Beberapa saat kemudian keduanya terengah-engah sembari menikmati pelepasan. Tubuh Andra pun ambruk menindih tubuh mungilnya Sarina, menenggelamkan kepalanya pada ceruk leher wanita itu. Kemudian Andra mencium bibir Sarina dengan lembut. Bibir Sarina memang sangat terasa manis, membuatnya bergairah kembali. Rupanya Andra hanya membiarkan Sarina beristirahat sebentar. Malam ini dia menghajar lagi dan lagi tubuh Sarina. Berpuasa selama 1 minggu sungguh sangat menyiksa Andra, sehingga dia ingin terus menggarap tubuh Sarina sampai dia merasa puas. Pagi hari telah tiba. Sarina terbangun dari tidurnya. Dia sedikit terperanjat ketika menyadari bahwa dirinya sedang dalam keadaan tak berbusana. Rupanya semalam dia tidak bermimpi. Semalam dia dan Andra memang telah bercinta. Rupanya semalam memang nyata. Sarina menghela napas ketika mengingat kejadian semalam. Andra memang sangat curang. Dia menghajar Sarina di saat Sarina sedang tertidur pulas. Bagaimana bisa Sarina melawan jika dia sedang dalam keadaan tidak berbusana? Apalagi Andra sedang melakukan. Ya, begitulah. Padahal aku udah mengunci pintu, tapi kenapa dia bisa masuk ke dalam kamarku? Apa mungkin Andra memiliki kunci cadangan? Berutul Sarina dengan nada kesal. Namun tiba-tiba saja dia teringat dengan perkataan Andra
bahwa selama ini Andra hanya bercinta dengannya. Apakah itu artinya dia juga yang membuat Andra menjadi mantan perjaka? Tanpa sadar, Sarina tersenyum. Dia langsung mencetak kepalanya sendiri ketika tak sengaja memandangi cermin yang berada tak jauh dari samping kiri ranjang. Untuk apa kamu tersenyum, Sarina? Justru kamu harus merasa bahwa kamu telah mendapatkan musibah, karena si Gerandong hanya berhasrat kepadamu. Sarina mengintrospeksi dirinya sendiri. Jangan sampai dia baper dengan perkataan Andra semalam. Setelah selesai membersihkan diri, Sarina pun keluar dari kamarnya. Wanita itu nampak sangat kelelahan, seakan tenaganya habis terkuras oleh Andra semalam, membuatnya sangat merasa lapar. Wanita itu hanya bisa menghela nafas dengan berat. Setiap kali dia bercinta dengan Andra, ketika dia bangun tidur, Andra selalu pergi begitu saja, membuatnya sangat kesal. Namun Sarina menghentikan langkahnya ketika dia mencium wangi aroma masakan di dapur sana. Sepertinya ada seseorang yang sedang memasak di dapur. Wangi sekali, siapa yang sedang masak? Gumam Sarina. Sarina pun terbelalak, bukankah di mansion ini hanya dia dan Andra tinggal berdua? Sementara security tidak bisa memasuki area mansion tanpa ada izin dari Andra. Apakah mungkin Andra yang sedang memasak? Tanya Sarina kepada dirinya sendiri. Dia nampak sedikit menganga. Mimpi apa semalam? Tiba-tiba saja pagi ini seorang Andra strip masak untuknya.